gitu kan, ketemu dengan sales itu, ketemu dengan sales. Ya, karena ini prinsipnya manusia itu tidak suka dijuali tapi suka membeli. Jadi ketika kita ketemu salesman, kita tuh merasa dijuali, jadi malas banget gitu kan. Tapi manusia itu suka membeli. Ini menariknya. Ya, contohnya manusia itu suka membeli adalah ketika kita masuk ke sebuah minimarket gitu ya. Misalkan kita masuk ke minimarket, awalnya kita kepikirannya, oh aku mau beli let's say Pocari, aku mau beli Pocari Sweat gitu kan. Lalu begitu masuk, tadinya tuh kita cuma pengen beli Pocari Sweat tuh, tapi di dalam ya tiba-tiba kita lihat nih, ini ada taro nih, oh ada onigiri nih. Pas kita mau bayar di kasir, kita lihat ada permen penyegar napas nih gitu kan. Nah, akhirnya kita keluar nggak cuma beli Pocari Sweat doang, tapi kita juga beli taro, beli onigiri, beli permen penyegar napas gitu ya. Nah, itulah tanda bahwa manusia itu suka membeli, suka membeli. Nah, ini dia nih. Ketika kita ngomong customer journey, kenapa saya bilang customer journey ini jarang dibahas? Karena selama ini kita nih fokusnya ke how to sell. Bagaimana kita caranya jualan? Oke. Bagaimana teknik jualannya, bagaimana Facebook Ads-nya, bagaimana landing page-nya yang bagus dan seterusnya. Tapi kita nggak mempelajari how people buy. Bagaimana orang itu dia kondisinya seperti apa yang dia pikirkan dan seterusnya hingga akhirnya dia membeli. Ini yang kalau saya ngomong ketika kita fokus ke how to sell, ini teknik namanya push mendorong. Dan ini kita kayak salesman nanti. Orang-orang akan kayak merasa dijualin, jadi dia malas. Dia akan menghindar ketika kita tawarin sesuatu. Tapi kalau kita fokus mempelajari how people buy, ini teknik namanya pull. Jadi dia akan menarik orang untuk oke, aku seneng deh sama kamu, aku beli di kamu, gitu kan. Nah, inilah yang harus mulai kita sadari sekarang, teman-teman. Ya, jadi kita harus menyadari bagaimana sih sebenarnya selama ini perjalanan customer saya dari dia belum tahu sampai dia beli sampai dia repeat, let's say. Karena kalau kita nggak bisa menempatkan atau kita nggak ngerti how people buy-nya, ya itu teman-teman akan terjebak yang namanya perang harga. Ya, dikit-dikit diskon, dikit-dikit banting harga, yang sana diskonnya segini kita turunkan, lama-lama gratis kan, gitu kan jadi nggak asik ya. Berarti gitu. Jadi nggak ada bedanya nih Mas dari brand-brand lain gitu ya Mas? Betul. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kayak cuma sekedar ikut-ikutan. Iya tadi, iya. Dan Red Ocean ini yang disebut dengan Red Ocean tadi Mbak Manda, bahwa kita fokusnya ke how to sell, dan itu tadi orang risih ya. Mbak Manda kan mungkin ketika ketemu di mall atau apa, tiba-tiba ditawarin kasih brosur, kan kita ambil tapi kita pengen segera pergi kan, kita nggak pengen ketemu. Ya, itu. Jadi kalau kita how to sell, kita akan seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari how people buy, maka teknisnya seperti ini. Kalau how to sell itu adalah kita pakai yang ada di kepala kita persuasif orang. Ya, kita persuasif orang. Pak, Bu, beli, Bu. Pak, Bu, beli, Bu. Diskon, Bu. Dia nggak ngerti kita jualan apa, kita udah nawarin diskon. Itu terjebaknya kita ke perang harga. Kalau kita paham how people buy, maka tugas kita nanti adalah influence them to buy. Oke, kita menginfluence mereka untuk membeli. Nah, sehingga bagaimana terusan kalau caranya kita untuk menginfluence mereka untuk membeli. Nah, saya kan baru marketing. Marketing itu kan sebenarnya adalah komunikasi yang orang kita marketing itu hanya ke sales saja, ya sales saja gitu. Padahal efeknya macam-macam. Nah, kalau kita ngomong komunikasi, maka ya saya harus mengutip penjelasan komunikasi dari Bapak Komunikasi Harold Laswell gitu. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah who says what to whom in which channel with what effect. Ya, gambarannya gini Mbak Manda. Misal nih, kayak kita sekarang gitu kan, who-nya kan dari kirimin aja gitu kan, saya Mbak Manda gitu kan.
kita sedang menyampaikan materi tentang optimalisasi customer journey, gitu kan? Ke teman-teman yang ada di sini nih, yang teman-teman yang ikut siang hari ini, channelnya apa? Channelnya adalah Zoom, gitu kan? Efeknya apa? Efeknya supaya teman-teman paham, dan harapannya ketika teman-teman paham, teman-teman bisa mempraktekkan ke dalam bisnisnya dan omsetnya naik. Baik. Sesimpel itu sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi. Oke, Ya. berarti memang Gitu. sederhana ya Mas, tapi harus meaningful, dalam arti kita end up-nya harus tahu nih mau seperti apa customer kita, benar ya Mas ya? Iya, betul. Jadi kita harus tahu nih, customer kita itu siapa. Betul. Tidak hanya sekedar, kalau di Facebook kan kita ngomong hanya sekedar namanya siapa, terus dia usia dan seterusnya kan, itu profilingnya. Betul. Tapi kita juga harus tahu story-nya mereka itu apa. Hatersnya mereka tuh siapa sih? Ya, misal misalkan menantu yang nggak bisa masak, hatersnya itu siapa? Mertua yang selalu mengkritisi kan, mertua yang selalu mengkritisi makanan nggak enak dan lain sebagainya. Itu story yang kita harus tahu, gitu kan. Nah, ini kenapa saya sebutkan di sini, ini basic banget. Who says what to whom. Nah, kita harus tahu to whom-nya. Ya, jadi kita ngomong sama siapa, kebiasaannya mereka apa, mimpinya mereka apa, cita-cita mereka apa, ketakutan mereka apa, kita harus tahu itu. Nah, lalu dari sini baru kita akan ngomong nih, ya, channel-nya. Jadi kan, who says what to whom in the channel without effect. Nah, who itu kan kita, ya kan. Lalu kalau teman-teman nih terserah bisnisnya apa gitu, dituliskan aja, bisnis itu, gitu kan. To whom, siapa target marketnya teman-teman, dream client-nya teman-teman. Ya, kita harus tahu spesifik, gitu kan. Lalu, nah ini yang seringkali teman-teman itu pukul rata, Mbak Manda. Ya. Jadi di efek. Jadi kita biasanya memukul rata bahwa efek marketing itu adalah penjualan. Betul. Nah, ini yang menurut saya itu miss, ya. Ini menurut saya itu miss. Missnya gini nih. Nah, ini kalau saya pisah, efek marketing itu dia ada 5, Mbak. Jadi satu, efek awareness. Orang dari nggak tahu jadi tahu. Oke? Yang kedua, efek consideration. Orang mempertimbangkan. Jadi setelah dia tahu, dia nggak langsung beli dong. Betul. Dia kan mempertimbangkan dulu, tak beli nggak ya, gitu kan? Ya. Lalu ada efek conversion. Orang akhirnya beli, ya kan? Nah, lalu setelah conversion itu belum selesai. Kebanyakan dari kita itu hanya fokus sampai conversion, Mbak. Padahal ada efek marketing berikutnya, namanya efek loyalty, loyalitas. Bagaimana mereka beli sering, beli lebih banyak, gitu kan? Beli lagi, gitu kan? Gitu. Nah, itu loyalitas. Lalu efek terakhir dari marketing adalah advocacy. Ya. Kenapa mereka akhirnya merekomendasikan produk kita ke orang lain. Nah, balik ke teori Laswell tadi. Jadi setelah kita tahu who-nya, setelah tahu to whom-nya, kita pengen ngomong sama siapa, kita mau target market kita siapa, yang harus kita tentukan yang pertama adalah efeknya dulu. Efeknya, kita pengen efek apa? Nah, kalau saya biasanya, saya akan rapikan seperti ini, Mbak. Jadi, efeknya itu berdasarkan customer journey. Ini namanya customer journey. Jadi misal nih, ya customer journey itu dari dia nggak tahu, ya kan? Kita harus peta ini. Dari nggak tahu dia tahu. Setelah tahu dia nggak langsung beli, dia mempertimbangkan. Lalu dia convert, dia beli. Lalu dia loyal, ya dia advocate. Nah, ini setelah kita memetakan, kita membagi ini efeknya apa aja, baru kita tentukan channelnya, Mbak. Oke. Karena channel setiap efek marketing itu beda-beda. Contoh ya, di sini saya tuliskan nih, Mbak. Ada teman-teman sebagian besar itu teman-teman memisahkan produk dengan marketing. Oke, di luar sana banyak yang seperti itu tuh. Produk itu bukan bagian dari marketing. Menurut saya enggak. Produk itu channel marketing. Kenapa? Dia ada di efek loyalitas. Kalau produknya nggak berkualitas, atau produknya dia nggak seneng, kayak saya kemarin beli parfum, Mbak Amanda, mereknya Kaf.
saya sudah, saya sebut merek ya, oke ya. Jadi saya sudah tahu, saya dari tahu saya mempertimbangkan untuk beli, saya akhirnya beli. Setelah saya beli, saya advocate sih, saya cerita, ini loh aku beli loh. Tapi saya belum pakai waktu itu, saya cuma keceplosan cerita. Oke. Lalu parfumnya tak pakai nih. Ya, ternyata parfum itu kena kulit saya merah, Mbak. Oke, baik. Oke. Nah, ini kan berarti saya nggak mau beli lagi dong. Iya. Ya kan? Itu berarti berhenti di loyalty ya, Mas ya? Nggak nyampe. Nggak sampai loyalty bahkan, saya hanya sampai conversion kan. Conversion aja. Siap. Gitu kan. Karena produknya menurut saya nggak enak di kulit saya, sakit Mbak. Gitu. Ya, gitu. Jadi akhirnya kadangkala kita nggak memikirkan di produk atau service lah, let's say. Padahal itu adalah channel marketing. Ya. Channel marketing. Nah, kalau kita mau peta ini, mau kita pisah-pisahin perjalanannya gini nih. Nah, ini customer journey-nya nih, Mbak Amanda. Yes. Ini yang tema kita nih. Let's say, ya ini let's say ini Mbak Amanda ya, ini saya nih. Ya Mbak Amanda, saya ceritanya jualan apa nih? Jualan kosmetik ya, skincare, oke? Nah, Mbak Amanda kan awalnya nggak ngerti saya jualan skincare apa gitu kan? Betul. Ya kan? Dari nggak tahu. Oke, ini step pertama nih. Saya melakukan intervensi, saya melakukan marketing di level awareness, efek awareness, supaya Mbak Amanda tahu. Ya. Nah, ketika saya melakukan ini, Mbak Amanda kan jadi aware setelah jadi tahu nih. Ini ada skincare merek Auf katakanlah, ada skincare merek Auf nih. Ya, jangan Auf deh. Skincare merek Beauty Me misalkan, Beauty Me gitu kan. Wah, ada skincare merek Beauty Me. Nah, ini Mbak Amanda masuk ke tahap ketiga, aware, baru tahu saja. Ya kan? Nah, kemudian setelah tahu dia akan masuk ke tahap keempat, Mbak. Namanya consideration process. Mbak Amanda akan mempertimbangkan nih. Baru dengar aku Beauty Me. Kan dari nggak tahu jadi tahu kan? Betul. Tapi kan terus belum pernah tahu sebelumnya kan? Nah, Mbak Amanda ini masuk ke fase namanya consideration process. Nah, di fase ini saya melakukan marketing berikutnya, ya, yaitu marketing level consideration. Oke. Nah, di sini saya akan membawa Mbak Amanda ke tahapan berikutnya yang ke-6, yaitu learning. Contoh Mbak ya, misal tadi Mbak Amanda ini Mbak Amanda pakainya Instagram atau Facebook? Seringnya pakai Instagram atau Facebook? Instagram ya. Nah, let's say dari Mbak Amanda itu dari nggak tahu, saya kasih awareness karena saya tahu Mbak Amanda itu sering pakai Instagram, maka saya akan beriklan let's say di Instagram channelnya. Oke. Nah, ini di saya nih. Lalu ternyata Mbak Amanda tahu nih dari channel saya kan di Instagram, aware. Lalu masuk ke consideration process. Nah, Mbak Amanda setelah tahu ada brand baru skincare, biasanya Mbak Amanda akan ngecek apa nih Mbak? Lewat apa biasanya? Aku biasanya ya di googling dulu, kalau nggak langsung masuk ke Instagramnya si brand tersebut. Instagramnya brand atau Google kan? Nah, itu Mbak Amanda namanya sedang masuk fase learning. Ya, channelnya Instagram sama Google. Ya kan? Google apa ya biasanya yang dilihat? Biasanya ininya sih Mas, bentuknya seperti apa. Terus biasanya kalau skincare kan kita ada community-nya juga tuh. Female Daily. Nah, biasanya aku lihat di situ di Female Daily. Ya, ingredients. Sip. Nah, itu. Jadi ketika saya mau menembak marketing consideration effect, saya akan hubungin Female Daily. Female Daily tolong masukin di situ dong. Karena Mbak Amanda setelah dari Instagram aware tadi, larinya kan ke Google, cari di Female Daily, let's say gitu kan. Ya. Nah, sehingga di situ saya akan munculkan. Karena biar mempermudah Mbak Amanda mempelajari skincare-nya seperti apa. Oke. Nah, setelah Mbak Amanda masuk fase learning, maka Mbak Amanda akan masuk ke fase berikutnya, yaitu decision making. Aku mau beli gitu kan. Ya, pertanyaannya, apa yang membuat Mbak Amanda beli sekarang gitu kan? Ya. Nah, ini ada beberapa channel. Kalau yang saya petakan conversion itu, Mbak. Conversion itu ada di harga sama packaging biasanya. Itu channel marketing juga. Oke. Jadi, let's say di sini nih conversion ya. Akhirnya Mbak Amanda beli. Harga 199 dengan
200.000 murah mana? Menurut Mbak Manda, 199 sama 200.000. Sama sebenarnya, tapi kalau Sama kita sebenarnya. sebagai konsumen lihatnya, lebih murah 199 gitu. Ah, itu kan. Lebih menarik. Nah, itu contohnya. Ketika kita harga 199 itu yang membuat Mbak Manda buy now, beli sekarang. Ya, itu channelnya. Harga adalah channel, Mbak. Ketika saya menetapkan harganya 199, berarti saya sedang kontennya 199, channelnya adalah harga. Oke. Nah, ini akhirnya Mbak Manda beli nih, buy now. Tapi belum selesai. Ketika beli, kan saya harapannya Mbak Manda nggak cuma beli satu dong, beli dua loh. Nah, disinilah saya harus menentukan nih, channel apa yang bisa saya pakai supaya Mbak Manda buy more. Let's say, misalkan saya upselling 99 untuk perawatan muka, Mbak. Nah, ini mungkin cuma tinggal tambah 10.000, Mbak. Nanti Mbak bisa dapat lipstick, let's say gitu kan. Oh iya, ini kebetulan kita sedang ada paket bundling nih. Jadi dengan ini lipstick jadi cuma sekian. Nah, paket bundling itu adalah channel marketing juga. Baik. Untuk apa? Untuk tahapan conversion. Untuk orang akhirnya buy more di sini kan, dalam ini. Nah, setelah dia beli, Mbak. Nah, ini yang jarang-jarang teman-teman mulai pikirkan. Gitu. Kan Mbak Manda happy nih. Wah, aku skincare-ku nih enak banget nih, seger gitu kan. Happy nih. Nah, ketika happy, ini kita harus mulai bergerak ke yang namanya loyalitas. Okay. Membuat Mbak Manda loyal. Apa? Buy often, beli sering dong. Iya. Sering beli dong. Repeat order gitu ya. Repeat order. Nah, ini kita harus tahu channelnya apa yang mau kita pakai. Lalu kontennya apa? Nah, ini ya, let's say kalau di contoh saya, misal nih membership, ya, atau produk tadi. Produk itu ketika, let's say di sini ya, kan happy nih, ya kan? Mbak Manda pengen beli lagi, beli sering gitu kan? Itu efeknya, wait. Ya, jadi efeknya karena produknya enak nih, misalnya skincare-nya dipakai gitu kan. Wah, enak nih, nyaman. Kayak saya tadi, saya pakai parfumnya kan, Mbak. Tapi saya nggak merasakan nyaman parfum itu gitu. Nah, itu kan saya jadi nggak loyal. Saya nggak beli sering kan. Saya sekali aja kapok. Nah, ini tadi kenapa saya masukkan ini produk itu dia ke channel marketing. Oke. Channel apa? Untuk loyalitas. Ya. Admin ramah itu juga loyalitas. Ya, kalau sekarang teman-teman mulai membahas soal CRM misalkan ya, Customer Relationship Management gitu kan. Nah, disapa enggak customernya, kita sapa enggak? Setelah pakai gimana? Let's say Mbak Manda setelah sebulan pakai gitu kan. Gimana Mbak setelah sebulan pakai skincare beauty gitu, ini? Iya, apa yang dialami kita dengerin aja. Ini menarik Mbak. Ada kisah, ada sales paling sukses di dunia namanya Joe Girard. Dia jualan mobil Mbak. Okay. Nah, apa yang membuat Joe ini menarik? Dia itu setiap tahun mengirim kartu ucapan ulang tahun, tapi bukan ulang tahun owner. Misal Mbak Manda beli mobil di saya ya. Yeah. Joe Girard itu setiap tahun dia mengirimkan kartu ucapan, tapi bukan ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun ya Mbak Manda, enggak. Tapi kayak hari ini adalah 1 tahun mobilmu dibeli dari aku. Jadi dia merayakan membuat ulang tahun mobil yang dibeli dari dia. Dia jualan mobil, Mbak. Nah, ini ternyata menarik gitu. Dia juga nanya gimana mobilnya, masih enak enggak, ada keluhan apa. Nah, inilah yang membuat akhirnya orang itu loyal dengan Joe Girard. Ya, dan orang jadi sering beli itu di situ. Nah, ini loyalty namanya. Nah, lalu setelah tadi orang sering beli kan dia delight nih. Setelah happy, dia kan masuk ke fase delight, Mbak. Dia kan kayak senang banget gitu. Nah, disinilah kita harus siapkan
marketing efek namanya advocate. Ya, ada 2 nih advocate ini kalau kita sudah siapkan. Satu nih awareness-nya. Misal Mbak Manda tadi udah happy banget, seneng banget nih, udah sering beli di Beauty Me gitu kan, pakai skincare-nya. Nah, Mbak Manda bisa dengan senang hati nanti upload di sosmednya kan, iya aku pakai skincare ini enak banget loh, gitu kan. Itu new awareness namanya. Jadi ada channel marketing baru di situ, ya. Atau evangelist. Evangelist itu dia sampai kayak, wes ini apa namanya? Ini Beauty Me ini enggak, kalau ada yang jelek-jelekin Mbak Manda akan kayak maju paling depan. Enggak, Beauty Me ini enak banget ini. Itu evangelist. Yes. Nah, 2 ini juga harus kita pikirkan channel marketingnya apa. Okay. Kalau saya kasih contoh misalkan ya reseller, public relation, word of mouth, referral atau affiliate itu adalah channel marketing untuk efek advocate. Ya, word of mouth juga bisa kita bikin-bikin, Mbak. Gitu. Jadi kadang-kala word of mouth itu settingan tuh. Nah, kalau kita lihat sosmed sekarang kan banyak yang settingan ya, yang saya apalah Arif Muhammad jualan apa gitu kan murah. Gimik gitu ya, Mas. Iya, gimik itu kan sebenarnya untuk advocate kan. Sekarang lagi kejadian nih Mbak, misal kayak ada jualan kuliner, tahu-tahu dibikin rame, tapi dia jual bisnisnya, itu kan sebenarnya ini advocate supaya word of mouth di video di apa Instagramnya orang ngantri-ngantri gitu kan. Ya. Nah itu cara meng-create word of mouth. Nah, word of mouth itu adalah channel marketing. Nah, customer journey inilah Mbak Manda yang menurut saya teman-teman harus riset. Harus riset nih. Ke siapa? Tentunya bukan ke kita dong. Ke pelanggannya teman-teman. Ya, gitu. Jadi kita harus tahu nih apa namanya? Pelanggan kita, dia dari nggak tahu. Tahu itu dia lihat apa? Channelnya apa? Kontennya apa yang ada di situ? Gitu ya. Setelah tahu, ya dia mempertimbangkan kayak tadi, kayak Mbak Manda tadi, melihat apa? Nah, itu harus kita optimasi juga. Gitu. Nah, ini yang seringkali tidak kita persiapkan dari awal. Kita cuma mikirnya udah aku iklan yang penting CS, ada leads, closing, ya. Lalu ya sudah jualan selesai gitu kan. Nah, kalau kayak kemarin Facebook down misalkan, kita ngandalin Facebook ya, let's say iklannya di Facebook, Instagram. Nah, Facebook lagi down. Oke. Lalu leads-nya mau dapat dari mana? Gitu, itu misalkan. Nah, ini harapan saya dengan adanya pemetaan customer journey yang seperti ini, teman-teman nanti bisa lebih mengoptimalkan bagaimana orang itu nggak hanya beli, tapi dia juga sampai advocate. Level tertinggi dia sampai evangelis, dia pembelanya kita. Kita dijelek-jelekin dia nggak terima tuh. Betul. Gitu. Nah, saya mengutip sedikit dari Al Ries gitu ya. Marketing is not selling, marketing is building a brand in the mind of the prospect. Jadi brand itu senjatanya marketing supaya begitu kita ngiklan, sudah ada tertanam di kepalanya customer kita, brand kita, gitu kan. Sehingga sewaktu-waktu kita tinggal aktifkan supaya dia bisa, ya kita aktifasi, kita suruh apa. Gitu Mbak Manda, kurang lebih penjelasannya tentang customer journey ini, Mbak. Ya, berarti kan lebih ke long term ya Mas ya, untuk membangun bisnis itu kita pikirkan jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya ya kita viral-viral aja. Ibarat kata gitu ya Mas ya, viral kita tidak mempertimbangkan kualitas produk kita juga tidak mengoptimalkan apa platform yang kita gunakan. Jadi asal viral, asal barang itu laku, itu juga nggak baik ya Mas ya? Iya. Karena kan bisnis kita pengen sustain ya, kita pengen lama gitu ya. Kecuali memang teman-teman sukanya jualan yang viral-viral, nah itu beda lagi kan. Oke, siap. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini nih, kita boleh ya Mas sambil tanya-tanya. Jadi kita dua arah, jadi lebih. Ya, kita diskusi aja. Ya, santai. Ya, boleh. Oke, silakan yang mau bertanya, kita berikan kesempatan. Monggo dinyalakan. Oke, saya boleh bertanya? Boleh, monggo, Bapak. Boleh, Pak Muti. Bapak Muti lah. Ya, terima kasih Mas Auf, pencerahannya sangat luar biasa ini. Ketemu terakhir kapan Mas? Lupa saya. Lama banget ya Pak.
Lama banget ya, orang kita jadiin ketemu. Ya Mas, saya tuh masih bingung tentang bagaimana meriset pelanggan yang tepat, Mas. Apakah setelah ada pelanggan tuh kemudian stop Pak, sebentar, minta wajar sebentar gitu, atau gimana nih ya? Atau gimana kira-kira Pak? Ya. Kira-kira gimana Mas? Ya. Pelanggan yang datang kemudian sudah selesai, dah daftar saksi Mas kan? Jadi stop sebentar, minta waktu sebentar Pak. Gitu. Gimana kira-kira Mas? Ya, oke. Kalau saran saya Pak Muti, jadi ada dua tipe, ada dua cara. Satu kita memang langsung ya, langsung. Jadi saya biasanya FGD itu Pak, bikin FGD, ya kan. Ini kita pakai juga dikirimin aja. Waktu itu kita sempat bikin FGD juga. Jadi kita nggak langsung bikin, karena kalau kirimin aja itu kan basicnya aplikasi ya. Kalau kita asal bikin aplikasi yang orang nggak butuh, itu cost-nya tinggi banget kan. Nah, kita bikin FGD Pak, ajak ngobrol aja. Apalagi kalau misalkan Pak Muti sudah ada database pelanggan tuh, ajak ngopi, agak apa gitu ya. 10 orang cukup Pak, 10 orang cukup gitu kan. Itu. Lalu kita tanya gitu. Kalau saya kan tanyain ya gini Pak, dari sini misalkan. Ya kamu tuh dulu, ya ini gini Pak cara tanyanya. Kamu tuh dulu kan nggak tahu kan, lalu kamu lihat apa? Sehingga kamu tertarik jadi tahu. Tertarik jadi tahu. Jadi nggak tahu, dia lihat apa? Channelnya apa? Kontennya apa? Oke. Jadi kita bisa tahu nanti, oh apa sih yang membuat dia tertarik sebenarnya di situ kan? Itu misal kita pakai peta ini nih, lalu yang jadi pertimbangan kamu apa? Nah, channelnya apa, kontennya apa dari kita yang jadi pertimbangan? Kayak tadi saya tanya Mbak Manda lihat apa? Oh lihat packagingnya, ya kan? Lihat reviewnya mungkin di Google, ya kan? Nah itu kan itu namanya efek consideration. Nah kita petain ini aja Pak, jadi consideration itu satu deal. Langsung Pak. Kalau saya menyarankan sebaiknya langsung. Jadi diundang acara makan-makan nggak harus mewah Pak. Kelihatan mewah harus, tapi nggak harus mewah. Jadi kelihatan mewah itu misalkan ya di hotel lah, tapi hotelnya yang biasa gitu kan itu juga kelihatan mewah ya. Nah itu satu. Terus yang kedua adalah gampang Pak, kepoin aja Pak Instagramnya katakanlah atau Facebooknya orang itu ya. Dia ngomong apa aja. Dia sering komen di mana aja. Kita lihat komennya itu apa aja yang dia komenin itu. Ya, misal kayak skincare tadi, kita lihat kan, oh ternyata orang ini sering dia follow Overheard Beauty. Nah, let's say Mbak Manda ini follow Overheard Beauty. Follow nggak Mbak? Overheard Beauty. IG. Atau apa? Follow apa Mbak? Instagramnya siapa? Kalau untuk skincare sih kayaknya follow Scarlett enggak harus skincare. Oh, enggak harus skincare apapun. Tentang cewek. Yang paling disenengin apa? Akun apa? Brand apa parfum? Sorry, putus-putus. Boleh orang, boleh brand apa? Oh, boleh orang, boleh brand. Kalau brand saya ngikutin Chanel. Chanel. Nah, kita bisa cek di Chanel itu apa aja yang di-like Mbak Manda itu tadi, Pak. Oh, ini dia like-nya ini. Kenapa dia nge-like kan kita juga harus tahu tuh. Ya kan? Itu. Jadi itu bisa, itu kita bisa dapat data lebih banyak. Cuma memang nggak deep. Karena kan kita nggak nanya langsung ya, nggak nanya langsung. Kalau kita nanya langsung, kita akan lebih nanyanya bisa benar-benar dalam. Misalkan conversion, kamu beli. Kita bisa tanya tadi, kayak saya tanya Mbak Manda tadi, Mbak harga 199 sama 200 menurut Mbak Manda murah mana? Nangkep sekilas, oh Mbak Manda 199. Nah itu kan kesannya lebih murah, padahal kan sebenarnya ya deket-deket aja itu. Gitu. Nah kita kalau ketemu langsung keunggulannya kita bisa menggali lebih dalam seperti itu Pak Muti. Tapi kalau online kita dapat lebih banyak nih, tapi kita masih mengira-ngira menurut kita. Gitu Pak Muti. Jadi saran saya ajak ngobrol lah pelanggannya. Itu. Baik. Oke, berarti pendekatan. Ya, baik. Ya, berarti untuk pendekatan untuk customer relation-nya harus diperkuat ya, Mas ya? Betul. Dari berbagai macam channel juga, tidak harus offline bertemu, tapi juga memanfaatkan online juga. Gitu. Ya. Ada sih Mas, atau kita bikin Zoom gitu juga bisa tuh. Oke. Waktu itu juga pernah sih Mas pengalaman pribadi dideketin sama brand. Ditanya-tanya sih sebenarnya
kebetulan menyebutnya Bunda karena saya sudah bunda-bunda ya. Iya. Gitu. Bunda pernah Bunda pakai produk ya. Bunda pernah pakai produk ini belum? Waktu itu minyak telon baru launching, saya ditanya di online. Gitu. Jadinya apa namanya? Udah pernah denger ini belum gitu? Kenapa belum pernah dengar kayak gitu? Apakah pernah nonton di TV atau di mana itu? Ada sih pendekatan-pendekatan yang seperti itu yang saya pikir adalah oh ya nice juga sih gitu karena kan dia random gitu Mas nanya-nanyanya. Betul. Ya. Oh ini ada pertanyaan ya dari Bapak Eko Firmansyah lewat chat nih Mas Auf. Pertanyaannya sebentar. Oke. Cara meriset produk untuk dropship seperti apa ya, khususnya kita pengiklan hanya melalui Facebook Marketplace. Terima kasih. Cara meriset produk untuk dropship macam-macam sih ya, karena saya mungkin tidak spesifik di dropship-nya, tapi lihat aja, misalnya saran saya Google Trends. Google Trends tuh ada tuh, ya kan. Lalu cek aja di marketplace itu juga bisa lihat kan produk trendingnya apa gitu kan. Itu bisa dipakai tuh, dari situ baru kita cari nanti produknya apa. Jadi intinya yang kita cek adalah orangnya. Ini mereka tuh beli apa aja. Misalnya sekarang fasenya lagi liburan kan. Lagi selepas orang pandemi orang pengen jalan-jalan. Nah, kira-kira tren apa nih yang ada di sosmed? Lalu nanti dibikin tuh Pak, dari tren liburan itu kira-kira kebutuhan orang apa aja, tek gitu kan. Orang liburan itu butuh apa aja. Itu. Nanti kalau bingung lagi bisa dicek di akun-akun yang ngomongin traveling misalkan. Ya, dari situ nanti akan banyak muncul, oh berarti kita bisa jual produk ini. Gitu. Kalau saya biasanya melihat trennya seperti itu sih. Terutama dari Google Trend. Gitu, Mbak Manda. Oke. Menarik banget ya. Jadi memang kita mau tanya boleh Kak? Oke, boleh dari Bapak siapa? Monggo. Mas Auf, aku mau nanya. Aku masih kurang paham nih gap antara how to sell sama how people buy. Karena begitu kita menginfluence mereka, itu kan juga sebenarnya kita mau jualan juga. Maksudnya, apa sih perbedaan spesifik sama how to sell dan how people buy ini? Itu yang Siap, oke, thank you Pak. Jadi kalau how to sell itu biasanya kita fokusnya ke bagaimana nih kita menjual ini. Jadi kita langsung iklannya pakai apa ya. Terus nanti tekniknya landing page-nya seperti apa. Tapi kita nggak mempelajari dulu how people buy-nya. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita sebaiknya fokus dulu ke bagaimana sih perilaku orang itu. Kenapa mereka beli sesuatu? Nah, baru kita susun ini tadi. Kenapa ini tadi panjang gitu ya? Karena kita memetakan, menginfluence-nya tadi, efek tidak hanya sampai orang beli saja, tapi sampai orang beli, happy dan repeat, dan dia advocate situ. Nah, itu efek influence to buy-nya nanti akhirnya kebawanya di situ, Pak. Kalau how to sell berarti kita hanya fokus kayak salesman tadi gambaran saya. Di mall, Bapak jalan-jalan ke mall gitu kan, ditawari salesman kartu kredit, ditawari salesman motor, itu how to sell, Pak. Kalau how people buy, kita melakukan kegiatan marketing secara keseluruhan. Itu sih Pak kurang lebih gambarannya. Jadi gampangannya how to sell itu kalau Bapak jalan-jalan ketemu sales marketing, nah itu sales di mall ya, ditawarin kartu kredit, ditawarin perumahan kayak atau apa, itu how to sell saja. Gitu. Kalau how people buy, dia nggak akan langsung nawarin, dia akan cek dulu, ngobrol dulu mungkin apa itu. Di situ Pak, bedanya di situ. Kalau kayak gitu, ya baik Pak. Ya. Kalau kayak gitu Mas Auf, apakah bisa disebut sebagai soft selling ya kalau how people buy itu? Sebenarnya bukan soft selling atau hard selling ya. Kalau kita ngomong kegiatan marketing secara keseluruhan, itulah yang disebut dengan influence them to buy tadi, Mbak. Okay. Kalau how to sell, berarti kita fokusnya hanya short term dong. Paksa jual beli kan. Dan ketika entah istilahnya dia hard selling atau apa, karena nanti di influence them to buy ada satu fase kita hard sell, Pak. Di mana ketika dia sudah sampai ini nih,
Misal dia sudah consideration, conversion. Nah, ini kan ngomong harga tuh. Baik. Itu sudah harga, kita orang yang sudah tahu. Jadi ada 3 tipe audiens, ada cold, ada warm, ada hot. Ya, kalau dia temperaturnya sudah sampai hot, ya hot itu dia sudah tahu produk kita gitu. Itu boleh kita tawarin produknya. Itu Mbak. Jadi ini lebih ke kenapa saya membahasakannya ini tadi. Influence them to buy, how people buy. Karena saya pengen mengajak teman-teman, yuk kalau kita ngomong marketing, marketingnya secara holistik dong, menyeluruh dong. Ya. Tidak hanya orang beli, tapi bagaimana orang itu akhirnya repeat, dia puas, dan dia advocate. Gitu. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian? Monggo, waktunya. Masih ada waktu. Mas, saya tanya lagi. Berarti Boleh, prosesnya monggo, kita Pak. balik ya berarti ya. Dari sebelum kita jualan, kita how people buy dulu, baru kita jualan. Jadi kayak Betul, riset dulu ya. Iya Pak, betul Pak. Hmm. Jadi kita riset dulu, karena kan gini, kebanyakan dari kita kan selalu fokusnya ke produk nih, ya kan? Padahal produk itu dia ada saturated-nya. Let's say wartel, zaman dulu wartel booming banget lah, warnet gitu kan. Tapi ketika kita fokus ke aku mau jualan apa, kita nggak cek. Padahal pembunuh nomor 1 bisnis baru itu adalah no market need. Tidak ada pasar yang membutuhkan. Nah, kalau kita riset dulu, kita jadi tahu nih, oh, marketku itu butuhnya ini, lagi trennya ini. Nah, disitulah baru nanti kita bisa membuat marketing secara holistiknya, secara menyeluruh. Gitu, Pak. Soalnya kan kalau misalnya kita jual satu brand yang sudah jadi ya Pak, misalnya kayak misalnya tadi skincare lah contohnya. Dia kan sebenarnya sudah melakukan ini sebelumnya. Kita kan sebagai reseller misalnya contohnya, maka kita harus melakukan ini lagi gitu. Iya Pak, gini Pak, saya melakukan riset kemarin ke salah satu brand gitu ya Pak, yang saya memetakan customer journey-nya kayak gini nih. Bapak reseller kan, dia juga pakai reseller tuh Pak. Nah, menariknya adalah di fase orang not aware sehingga dia jadi aware, itu ternyata bukan dari kekuatan brand itu. Saya cek waktu itu, kenapa kok ibu ini beli gitu kan? Ibu ini namanya Ibu Evi ya, kita riset waktu itu. Kenapa Bu Evi beli? Kenapa Bu Evi dari not aware jadi aware nih? Ibu Evi lihat channel apa? Oh, saya lihat channelnya Ibu Yuni gitu kan. Bu Yuni itu siapa? Teman Facebooknya. Oke, Bu Yuni cerita tentang apa? Bu Yuni update status tentang brand ini gitu kan. Sehingga dari nggak tahu saya jadi tahu nih. Nah, ini kan berarti kadangkala kalau brand yang pakai sistem reseller, dia belum terlalu fokus sampai ke end user. Dan saya banyak menemui itu, Pak. Jadi gini, maksud saya, walaupun kita reseller ya, Pak, Indomaret itu kan dia juga nggak ada produk sendiri kan, gitu kan? Dia kan sebenarnya reseller juga gitu, in a way gitu kan. Karena dia jualan produknya Aqua juga, dia ada jual Fit juga di situ kan. Tapi kenapa orang mau datang ke Indomaret? Gitu kan. Nah, itulah yang mindset-nya yang harus kita ubah. Oh, walaupun saya reseller, saya juga bisa nih mengoptimalkan di situ. Contohnya lagi, Pak, kalau offline ada di Jogja itu ada toko sepatu Dop and Dapper namanya, Pak. Dop and Dapper itu dia jualan Nike, dia jualan Vans, dia jualan Adidas dan seterusnya. Menariknya di sebelah kiri toko Dop and Dapper itu Pak, itu toko Vans resmi, di sebelah kanannya itu Nike resmi tuh. Nah ini kan reseller juga dia. Oke, itu baru itu offline. Kalau online di luar negeri ada Zappos Pak, dia jualan sepatu yang itu produknya dia bukan yang dia nggak bikin, tapi orang senang beli di Zappos. Sehingga dari sini yang saya maksud adalah, misalkan kita sekarang masih menjadi reseller atau distributor, teman-teman jangan mengecilkan saya cuma reseller. Ada kok reseller-reseller atau agen-agen lainnya yang itu gede loh. Nah, tinggal nanti bagaimana yang membuat dia loyal belinya di tempat kita. Itulah yang harus dikulik nanti. Channelnya apa? Kenapa kamu senang beli di tempatku? Gitu. Karena kayak yang Dop and Dapper tadi saya cerita, Pak, ada loh loyalisnya Dop and Dapper gitu. Ada loyalisnya siapa ya? Let's say di Jogja apa punyanya Dr. Tirta itu ada loyalisnya. Karena ketika orang beli di sana mereka menjadi seorang yang berbeda. Gitu Pak. Mungkin ya.
Dari saya seperti itu. Pak, kasih ya Pak. Siap, siap. Baik, menarik sekali ya. Jadi oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Rata-rata ini ya Mas Auf ya, rata-rata memang kita fokus ke bagaimana kita bisa nih 10 dagangan kita laku segera gitu ya, tanpa mengindahkan itu tadi how people buy-nya. Jadi sustain-nya itu tidak diperhatikan gitu. Iya, dan effort kita jadi lebih besar ketika kita nawarin ke banyak orang random gitu, Pak. Betul. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita adakan kuis. Jadi gini Mas Auf, kita ada kuis kecil-kecilan. Yes. Untuk teman-teman yang udah hadir, menyempatkan hadir untuk siang hari ini, masing-masing saldo e-wallet senilai 50.000. Nah, monggo nih Mas Auf, kira-kira ada pertanyaan. Ini untuk 5 orang. Mbak Manda aja deh. Oke. Pertanyaannya simpel aja ya. Boleh open mic, boleh via chat, cepet-cepetan. Ya. Pertanyaannya adalah. Stop share dulu. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah kirimin aja itu apa sih? Simple. Yang nggak usah berat-berat, kirimin aja itu apa sih secara umumnya aja? Tengah antara customer dengan ekspedisi. Oke, Pak Luki ya, siap. Nanti DM kita ya Pak, nomor e-walletnya. Langsung baik kan kita langsung kasih ya Mas Al. Kasih. Ya, lagi pertanyaan tentang materi kita hari ini deh. Jadi biar agak kira nyantol nggak sih gitu ya. Pertanyaannya adalah, oke, kita ada tadi tuh efek marketing. Jadi dari awareness sampai advocate ya. Oke, kalau untuk dari segi loyalty nih. Nah, loyalty itu apa sih? Kan ada awareness, consideration, ada conversion, loyalty sama advocate. Nah, kalau loyalty itu teknik seperti apa teknik ya? Kok ini banget? Loyalty itu, saya jawab ya. Boleh Pak, monggo. Pak Muti. Loyalty itu, jadi customer itu beli lagi, repeat order. Repeat order. Jadi udah paling terdepan nih Pak. Jadi member loyalty gitu ya Pak ya. Oke Pak Muti, siap. Yuk yang lainnya, siap-siap ya. Oh ini ada di chat nih, sebentar. Loyalitas konsumen. Oke, kecepatan, siap. Oh, ini juga ada yang jawab benar nih, Pak Budi. Pak Budi Rianto ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Apa nih Mas Auf kira-kira? Siapakah nama host siang hari ini? Udah 1000 kali disebut sama Mas Auf loh. Aku kata yang di sini gitu, aku. Mbak Manda, oke Pak Eko. Dia komen, Bunda Manda. Bunda Manda. Bunda Dorce ya. Oke Bapak Eko, selamat. Oh, masih punya satu lagi ternyata. Saya masih punya satu lagi. Oke. Media sosialnya kirimin aja nih. Kita punya Instagram. Apa tuh nama Instagramnya? @apa? Ada yang tahu nggak? Salah. Yo. Pak Budi udah dapat tadi Pak. Yang lain yuk. @apa? 1, 2. Bukan kirim aja. Ayo apa? Oke, sambil nunggu jawabannya, ini sekali lagi e-sertifikatnya sudah saya input di chat. Itu ada link menuju Telegram. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke Telegram dan bisa download e-sertifikatnya di situ. Gitu.
Oke, kirimin aja betul, Bapak Eko. Kok dua? Nggak boleh nih. Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Oke, baik. Sebelum acara ini berakhir, gitu ya, saya remind kembali bahwa teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi lebih lanjut melalui grup Telegram. Jadi yang belum punya Telegram, ayo segera di-download karena acara kita nggak cuma hari ini aja nih, Mas Auf nih. Kita masih ada event-event ke depan dengan materi-materi yang menarik, tidak hanya di dunia seputar bisnis saja, tapi juga mungkin akan ke depannya ada branding, personal branding mungkin ya Mas, yang seru-seru, kita bisa build itu bersama, dan kita juga ke depannya akan ada akademi Kirimin Aja nih Mas Au, Kirimin Aja Akademi. Nah ini juga menjadi ajang perkumpulan untuk teman-teman e-commerce atau yang baru memulai usaha, itu bisa share opininya, pengalamannya, jadi teman-teman sekalian bisa saling bertukar informasi gitu ya Mas ya, dan kedepannya kita juga pengen ada gathering nih kalau sudah membaik nih coronanya ya Mas, harapan kedepannya kan seperti itu gitu. Nah sebelum ini berakhir, mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam, akan kami abadikan dan kita akan posting di media sosialnya kita. Siapa tahu muka ganteng dan cantiknya muncul. Nah Pak Muti itu udah muncul. Yuk. Nah, sip nih. Kita on cam, ayo Mbak. Muti Mas ganteng. Pak Luki, oke. Kan siapa tahu saya bisa mengenali nih, ketemu di jalan, oh halo Pak Luki, ya saya Manda dari Kirimin Aja, kenal gitu ya. Oke, dan jangan lupa langsung di grup tele, bisa ada e-sertifikatnya. Oke, cheers ya teman-teman ya. Senyum. 1, 2. Oke, oh iya halo Mbak Michelle. Oke, baik, terima kasih waktunya untuk siang hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali di acara Ngobrol Kirimin Aja selanjutnya. Saya Manda dan Mas Auf undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum. Salam.